Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan tentang ekosistem dengan rekan saya Davin dan saya Elvina dari 10AK2. Table of content kami kali ini ada komponen ekosistem, interaksi antara komponen biotik dan abiotik, interaksi antar komponen biotik, interaksi antar komponen abiotik, dan aliran energi. Yang pertama, komponen ekosistem. Komponen ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu penyusun ekosistemnya berupa makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia seperti kita. Komponen abiotik merupakan ekosistem yang berupa bahan fisik maupun kimia sebagai tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Kita membahas tentang komponen biotik dulu. Komponen biotik itu ada produsen. Produsen itu autotrof yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Fotoautotrof ini organisme yang memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah bahan anorganik menjadi organik. Contohnya tumbuhan hijau, bakteri ungu, dan bakteri hijau. Kalau kemoautotrof, dia memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat bahan makan sendiri. Contohnya bakteri besi, sulfur, dan lain-lain. Konsumen atau heterotrof, dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Herbivora dia mendapatkan zat organik langsung dari produsen. Contohnya kerbau. Kalau karnivora, dia mendapatkan zat organik itu dari herbivora, contohnya harimau. Kalau omnivora, dia bisa dari produsen maupun konsumen, contohnya babi. Dan ada detritivore, ini dia organisme yang membantu penghancuran secara mekanik dan tidak menggunakan proses kimia. Kalau decomposer, dia menguraikan sampah organik secara kimia menjadi zat anorganik. Kalau detritivore ini contohnya cacing tanah sama siput, kalau decomposer bakteri dan jamur. Komponen abiotik. Komponen abiotik ada udara. Ini kandungan oksigen di udara akan menunjang respirasi manusia. Kalau tanah, dia terbentuk dari proses pelapukan batuan yang berlangsung dalam jangka yang lama. Kalau air, ketersediaan air adalah faktor yang memengaruhi keadaan komponen biotik dan abiotik ekosistem. Komponen abiotik, ada cahaya matahari, ini sangat memengaruhi kehidupan suatu ekosistem. Perbedaan suhu dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari, garis lintang, dan ketinggian tempat. Kalau garam mineral, konsentrasi garam memengaruhi kesetimbangan air dalam tubuh organisme melalui mekanisme osmosis. Iklim, kondisi cuaca dalam suatu daerah atau area serta dalam jangka waktu lama. Yang kedua, interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Nah, ini contohnya seperti tanah dan tumbuhan. Tumbuhan pasti dong memerlukan zat hara dan mineral dari tanah. Nah, itu interaksi contohnya seperti itu. Yang ketiga, interaksi antar komponen biotik. Nah, di sini itu ada intraspesifik dan interspesifik. Apa sih bedanya? Intraspesifik itu dia interaksi antar individu masih satu spesies, contohnya rayap dan lebah madu. Sedangkan interspesifik dia interaksinya berbeda spesies. Nah, di sini interspesifik ada predasi. Predasi ini interaksinya antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya ada di presentasi ini. Kompetisi, interaksi antara dua individu, dia bisa berbeda ataupun satu spesies dan berupa saingan. Contohnya juga ada simbiosis, ini adalah kehidupan dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Nah, simbiosis ini ada mutualisme, di mana kedua pihaknya saling menguntungkan, contohnya lebah dan bunga. Komensalisme menguntungkan salah satu pihak tapi juga tidak merugikan pihak yang lain, contohnya ikan remora dan hiu. Parasitisme menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain, contohnya cacing pita dan babi. Netral, kehidupan organisme tidak saling mengganggu, contohnya ayam dan kucing. Selanjutnya yang nomor 4, ada interaksi antar komponen abiotik.
Komponen abiotik dapat mengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Contohnya, jika cahaya matahari yang mengenai suatu perairan mengakibatkan laju penguapan air meningkat. Lalu yang kelima ada aliran energi. Aliran energi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat trofi atau piramida makanan, yaitu tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dengan tingkat makan memakan. Yang kedua ada rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu. Rantai makanan dibagi menjadi dua. Yang pertama, rantai perumput, yaitu kedudukan tingkat trofi pertama ditempati oleh produsen atau tumbuhan. Yang kedua, rantai makanan detritus. Kedudukan tingkat trofi pertamanya ditempati oleh detritus. Yang terakhir ada jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Demikian video ini telah disampaikan. Terima kasih telah mendengarkan video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kita sama-sama belajar. Thank you semuanya.